Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Haidar dengan NIM 0302242062. Saya mahasiswa dari kampus UINSU Sumatera Utara Medan, program studi Pendidikan Bahasa Arab 2 Standbook 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi kita yang berjudul tentang apa itu filsafat ilmu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Al-Ustadz Usyono selaku pembimbing materi filsafat ilmu di program studi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, filsafat di sini ialah berasal dari kata Yunani, yaitu filosofias, atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebutkan dengan kata filosofi. Nah, filosofi itu sendiri dalam bahasa Yunani yang asal katanya itu yaitu ada philos ataupun cinta, dan yang kedua yaitu sofias atau kearifan. Nah, menurut pengertian dari semula zaman kuno, zaman para orang-orang Yunani, nah mereka mengartikan biasanya filosofi ini sebagai cinta kearifan atau cenderung dalam kebijaksanaan. Salah satu tokoh yang mungkin telah masyhur di kalangan para pelajar di seluruh dunia, yang mana beliau ini telah begitu banyak menciptakan karangan-karangan bukunya yang berjudulkan tentang filsafat ilmu, nah yaitu Aristoteles. Nah, beliau ini sangat ahli di dalam bidang pengetahuan, terkhususnya di dalam ilmu filsafat ilmu. Nah, beliau juga mengatakan bahwasannya filsafat ilmu itu ialah sebuah ilmu yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung metafisika, ekonomi, retorika, etika, politik, dan juga estetika. Nah, adapun orang-orang yang berpikir secara filsafat itu antara lain, yang pertama ialah dia berpikir secara radikal, yang mana pemikirannya itu dipikirkan secara mendalam sampai ke akar-akar permasalahannya. Nah, yang kedua itu dia berpikir secara universal ataupun dia berpikir secara umum. Nah, yang ketiga yaitu dia berpikir secara sistematik, atau pemikirannya ia tadi dirancang dengan perlahan-lahan atau dengan kesadaran penuh, atau juga disebut tahap dengan bertahap gitu. Nah, yang terakhir adapun ciri-ciri orang yang berpikir secara filsafat yaitu ada spekulatif, yang mana dia berpikir spekulatif terhadap kebenaran yang ia pikirkan dan dia membuktikan pemikiran tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu definisi filsafat ilmu serta tokoh yang telah menjelaskan bagaimana cara berpikir filsafat, kita akan membahas objek material dan objek formal dari filsafat ilmu itu sendiri. Nah, adapun objek material yaitu tentang sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam berfilsafat. Adapun 3 titik permasalahan yang ada di objek material terhadap filsafat ilmu itu sendiri, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Nah, adapun objek formal itu sendiri ialah suatu pembahasan yang berpikir secara radikal atau membahas tentang Tuhan sampai mendalamnya, dan juga membahas bagaimana hakikat alam sampai mendalamnya, dan begitu juga membahas yaitu hakikat manusia. Nah, yang seperti dijelaskan oleh salah satu tokoh ilmuwan filsafat ilmu yaitu Kalean, yaitu ada 2 objek filsafat ilmu, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Kemudian kita akan membahas cabang-cabang filsafat ilmu. Nah, adapun cabang-cabang filsafat ilmu itu sendiri merupakan unsur sebelum kita mengenal lebih dalam bagaimana berfilsafat ilmu ataupun mengetahui bagaimana cara berpikir filsafat tersebut. Nah, adapun cabang-cabang itu ialah yang pertama ada ontologi atau metafisika yang disebut juga dengan kebenaran. Yang kedua ada epistemologi atau sudut pandang pengetahuan.
yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada logika, yang kelima ada etika, dan yang keenam itu ada estetika. Setelah kita mengetahui cabang-cabang filsafat ilmu, nah, kemudian kita akan membahas adapun cara berpikir ala berfilsafat. Nah, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tekankan, tidak semua pemikiran orang-orang dikategorikan dengan berfilsafat. Karena kita perlu mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita berpikir secara berfilsafat. Nah, adapun yang pertama itu ada metodis, kemudian sistematis, kemudian ada komprehensif, kemudian ada rasional, kemudian ada juga radikal, universal, kritis, bebas, spekulatif, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas sejarah perkembangannya filsafat ilmu Yunani. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya sejarah perkembangan filsafat ilmu Yunani ini merupakan salah satu unsur penting yang menjadi perkembangan sebuah pemikiran pada saat itu. Karena masyarakat Yunani menjadikan filsafat ilmu itu sebagai induk dari seluruh pengetahuan, menjadi akar di dalam berpikir, di dalam memberikan pengetahuan kepada orang lain. Mereka menjadikan filsafat ilmu ini sebagai induknya gitu. Adapun sejarah perkembangan filsafat di Yunani itu meliputi filsafat era Sakreas atau filsafat alam, kemudian ada Heraklitos, kemudian ada aliran Elea, ada aliran atomis dan juga kaum sofis, dan kemudian ada aliran hidrogen, dan yang terakhir itu ada periode klasik. Nah, seperti itu perkembangan sejarah perkembangan filsafat ilmu di Yunani. Mungkin hanya sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan terkait materi 1 tentang apa itu filsafat, yang mana ketika banyak kekurangan atau kesalahan saya dalam menyampaikan materi tersebut itu karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari diri saya sendiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.